Shalom semuanya, puji Tuhan, kita dapat bersama hari ini untuk belajar firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sentiasa merencanakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadirat Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin sekali lagi, saudara dan saudari yang dikasihi. Pada kali ini, saya ingin membawa kita kepada satu perkongsian yang bertema pintu yang tak bertanda. Ada sebuah kisah sejarah yang dituliskan oleh Philip Hallie pada tahun 1979. Dalam bukunya Lest Innocent Blood Be Shed di New York. Kisah sejarah ini berlaku di tahun 1944. Yang mana berlangsungnya Perang Dunia yang Kedua. Ada sebuah desa kecil di Prancis yang bernama Le Chambon-sur-Lignon. Yang mana desa ini digunakan sebagai tempat persembunyian bagi ribuan orang Yahudi yang dikejar oleh tentara Nazi pada waktu itu. Di desa itu ada sebuah gereja tua dengan banyak pintu yang besar dan megah. Tentara Nazi sering datang memeriksa, mencari orang-orang yang bersembunyi di gereja itu. Mereka selalu masuk melalui pintu depan yang besar dan megah itu. Namun mereka tidak pernah memperhatikan ada sebuah pintu kecil di belakang gereja. Yang mana pintu ini kayu biasa, tanpa tanda apapun. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik pintu itu ada sebuah jalan rahasia yang membawa banyak keluarga Yahudi di tempat yang aman. Nah, dalam kisah ini menunjukkan bagaimana sebuah pintu kecil yang kelihatan biasa menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang Yahudi. Sementara tentara Nazi tidak menyadari keberadaan pintu tersembunyi di belakang gereja itu, yang mana pintu kecil ini menyelamatkan nyawa banyak orang Yahudi pada waktu itu. Ini menggambarkan bagaimana sesuatu yang sederhana dan tidak terlihat jelas boleh memainkan peranan yang penting dalam situasi pada waktu itu. Saya ingin membawa kita melihat dalam Mazmur 118 ayat 20 berbunyi, inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Dalam ayat ini saudara mengungkapkan bahwa pintu gerbang Tuhan adalah tempat di mana orang benar akan masuk. Ini juga menggambarkan bahwa pintu tersebut adalah eksis atau jalan untuk berhubung dengan Tuhan. Dalam konteks ini juga, pintu tersebut bukan hanya sekadar pintu fisik, tetapi ia lebih kepada simbol dari jalan yang benar kepada Tuhan. Ellen G. White menuliskan dalam bukunya Step to the Christ halaman 35, menuliskan demikian, seringkali kita berpaling dari pintu yang Tuhan telah buka untuk kita, hanya karena kita berharap menemukan sesuatu yang lebih besar dan lebih menarik. Daripada buku kutipan Ellen G. White ini mengingatkan kita bahwa kita melewatkan kesempatan dari Tuhan karena mengharapkan sesuatu yang tampak lebih besar atau menarik. Namun, rencana Tuhan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi atau pandangan kita. Pintu yang Dia buka mungkin sederhana, tetapi disitulah berkat dan tujuan sejati kita ada. Yang penting adalah kepekaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan sekadar mengajar hal yang lebih megah. Para pemirsa yang dikasihi. Oleh itu, pintu yang tak bertanda dalam khotbah ini menggambarkan sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan. Mari kita renungkan 3 aspek penting dalam pilihan ini. Yaitu, yang pertama, pilihan adalah anugerah kebebasan dari Tuhan. Di Malaysia,
Kebebasan beragama dijamin oleh perlembagaan persekutuan yang membolehkan setiap individu mengamalkan agama yang mereka pilih. Perkara 11, Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama di negara ini. Berikut ini adalah sedikit kode perlembagaan yang berkaitan yang saya sebutkan ini, yaitu Perkara 11/1 dituliskan setiap orang berhak untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Perkara 11/2 yaitu setiap orang berhak untuk mengembangkan dan menyebarkan agamanya tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengawal atau mengawal penyebaran agama antara orang yang menganut agama yang berlainan. Dan Perkara 11/3 tertulis peruntukan di atas tidak melarang mana-mana undang-undang yang mengatur atau mengawal penyebaran agama atau ajaran kepada orang-orang yang di bawah umur 18 tahun. Saudara yang dikasihi, diringkaskan di sini bahwa Perkara 11/1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjamin kebebasan beragama kepada setiap individu dengan hak untuk memilih dan mengamalkan agama tanpa sekatan. Juga diringkaskan Perkara 11/2, walaupun kebebasan ini diberi, kerajaan mempunyai kuasa untuk mengawal penyebaran agama antara penganut agama yang berlainan. Dan Perkara 11/3 diringkaskan, kebebasan beragama masih dijamin. Setiap individu bebas menganut dan mengamalkan agama. Namun, ada batasan dalam penyebaran agama kepada kanak-kanak atau remaja di bawah umur 18 tahun. Saudara, kebebasan ini menggambarkan kita tentang anugerah kebebasan memilih yang diberikan Tuhan, seperti yang Tuhan berikan kepada kita untuk memilih iman dan cara hidup kita. Undang-undang negara ini juga menghormati hak kita untuk memilih dan mengamalkan agama. Namun, kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab untuk hidup harmoni dalam masyarakat, sebagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati dan bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri. Saudara yang dikasihi, saya ingin membawa kita dalam Kejadian 2 ayat 16 hingga 17 berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara dan sekasihi, sejak awal penciptaan, Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih. Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk taat atau melanggar perintah Tuhan. Ellen G. White menuliskan dalam bukunya Patriarch and Prophet halaman 34 berbunyi demikian, Tuhan tidak pernah memaksa kehendak manusia, tetapi Ia mengundang kita untuk memilih dengan bijaksana. C.S. Lewis juga menuliskan dalam bukunya Mere Christianity halaman 89, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri, tetapi kita tidak dapat memilih kesan dari pilihan kita. Apa yang kita boleh lihat dalam kedua kutipan ini menyatakan bahwa Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih tanpa paksaan. Tuhan mengundang kita untuk berjalan dalam kehendaknya, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Namun, kita harus memilih dengan bijaksana, karena setiap pilihan yang kita buat akan menentukan arah hidup kita, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal. Dalam masa yang sama, kita tidak dapat menghindari akibat dari pilihan tersebut. Para pemirsa yang dikasihi, mari kita lihat poin yang kedua. Setiap pilihan memberikan kesan pada kita. Sewaktu saya melayani di sebuah kampung yang bernama Kampung Tumbalang, daerah Ranau, saya menyaksikan ada sebuah peristiwa yang sangat menyentuh hati. Karena ada seorang ibu muda dan punya anak terlibat dalam satu pergaduhan
yang berterusan dengan ibu kandungnya sendiri. Ketegangan antara mereka semakin memuncak, sehingga si ibu muda ini mengambil keputusan yang sangat drastis, yaitu dia sanggup meminum racun. 3 hari selepas dia meminum racun, keluarganya, saya serta teman-teman yang lain mengiringi dia untuk membawa ke hospital Ranau. Namun, saudara, sayangnya racun itu sudah terlalu banyak memberikan kesan pada tubuhnya. Dia meninggal dunia selepas 7 hari. Sebelum dia meninggal, dia sempat menyesali keputusannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Para pemirsa yang dikasihi saudara-saudari, dalam pengalaman yang saya alami dan saksikan sendiri ini, mengajarkan kita bahwa pilihan yang dibuat dalam keadaan emosi dan putus asa telah memberikan kesan yang sangat besar kepada kehidupan dan keluarganya. Kesan ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan yang kita buat, baik dalam keadaan tenang atau terdesak, akan memberikan kesan yang mendalam. Pilihan yang dibuat dalam emosi yang tidak terkawal atau tanpa pertimbangan boleh menyebabkan kesan yang sangat mendalam. Kita harus berhati-hati dalam membuat keputusan, karena setiap tindakan kita membentuk hidup kita dalam hidup ini. Dalam ayat Alkitab memberikan kita pernyataan yang jelas dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini saudara mengingatkan kita bahwa dosa membawa kepada maut yang merujuk kepada pemisahan dari Tuhan dan hukuman kekal. Namun Tuhan memberikan kurnia-Nya, yaitu kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. Ini mengajarkan bahwa meskipun dosa menghasilkan maut, Allah menawarkan jalan keluar melalui anugerah-Nya yang diberikan dalam Yesus Kristus. Juga dalam Galatia 6 ayat 7 menuliskan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Firman Tuhan ini saudara mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur, yaitu tindakan, pilihan, dan sikap kita akan menentukan apa yang kita tuai. Jika kita memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita akan menuai berkat dan hidup yang kekal. Tetapi jika kita memilih jalan dosa, kita akan menuai akibat, yaitu maut atau pemisahan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi, saya ingin membawa Anda lagi dalam melihat tulisan Ellen G. White, Step to the Christ, halaman 109, yang berbunyi demikian. Setiap tindakan memiliki akibatnya. Tidak ada yang bisa menghindar dari hukum moral yang telah Tuhan tetapkan. Juga John C. Maxwell menuliskan dalam bukunya The 21 Irrefutable Law of Leadership, halaman 49, menuliskan demikian, bahwa keputusan kecil yang kita buat hari ini akan membentuk masa depan kita. Kutipan dari Ellen G. White dan John C. Maxwell ini menggarisbawahi betapa pentingnya setiap keputusan dan tindakan yang kita buat. Setiap tindakan, baik besar maupun kecil, memiliki akibatnya. Hukum moral yang Tuhan tetapkan tidak bisa dihindari, dan kita akan menghadapi akibat dari pilihan yang kita buat. Ini menegaskan bahwa hidup kita tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, baik dalam hal kebaikan maupun kejahatan. Pilihan-pilihan kecil yang sering kita anggap sepele itu, pada akhirnya akan membentuk arah hidup kita dan mempengaruhi masa depan kita. Ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Para pemirsa yang dikasihi saudara-saudara, mari kita lihat poin yang ketiga, yaitu pilihan membentuk jalan hidup kita. Saya ingin berkongsi sebuah perjalanan hidup yang menunjukkan bagaimana pilihan yang dibuat dan keadaan yang berlaku boleh membentuk jalan hidup kita. Saya bersekolah di sekolah pemerintah sehingga tingkatan 6 atau college, yang mana selepas ini akan bisa masuk ke university jika semua dokumen pribadi saya lengkap. Namun setelah tamat persekolahan, saya menghadapi halangan yang besar. Kenapa? Karena saya tidak memiliki kartu pengenalan atau kartu penduduk, dan juga saya juga tidak memiliki surat lahir. Saudara, masa berlalu,
dan peluang untuk menyambung pelajaran di sekolah universiti pemerintah telah tertutup. Saya berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk kemana lagi saya akan pergi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan ada masa depan. Saya punya kerinduan untuk menyambung pendidikan di peringkat tinggi, tetapi tidak bisa lagi oleh karena dokumen pribadi saya belum ada. Setelah 2 tahun akhirnya saya mendapatkan pengenalan hasil daripada bantuan pemerintah juga. Dan pada usia 21 tahun, saya akhirnya memilih memulakan karya saya sebagai kontrak pendeta. Saya bersyukur saudara, karena organisasi gereja memberi peluang kepada saya untuk melanjutkan pelajaran. Saya mulai belajar semula, saya mulai di AU, Thailand, dan akhirnya saya menghabiskan pengajian universitas saya di Medan Siantar, Indonesia. Itu adalah sebuah peluang yang sangat besar, yang mana ini memberikan saya satu pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran yang berguna dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta. Saudara yang dikasihi, kisah ini mengingatkan saya bahwa pilihan dan kehidupan kita boleh mengubah arah masa depan. Walaupun pada mulanya kelihatan seperti tidak ada harapan atau peluang, kadang-kadang jalan yang kita lalui membuka pintu baru yang lebih besar. Pilihan untuk terus berusaha dan mencari peluang walaupun di saat-saat sukar membentuk jalan hidup kita dan memberikan kita kesempatan untuk berkembang, belajar, dan berjaya dalam cara yang tidak kita jangka sebelumnya. Saudara, yang penting kita harus datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 13-14 Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Ayat 14, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Yesus memperingatkan kita tentang 2 jalan dalam hidup ini. Jalan yang lebar dan mudah, dan jalan yang sempit dan penuh tantangan yang mengarah kepada kehidupan kekal. Meskipun jalan yang sempit lebih sulit, itu adalah jalan yang benar menuju keselamatan. Dalam Ulangan 30 ayat 19 dituliskan, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Saudara, Tuhan menghadapkan kita pada pilihan antara kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dia mendorong kita untuk memilih kehidupan dengan penuh, dengan mengikuti kehendaknya. Oleh karena keputusan ini mempengaruhi masa depan kita. Ellen G. White dalam bukunya Step to the Christ halaman 61 menuliskan bahwa setiap keputusan yang kita buat memiliki dampak yang besar pada hidup kita. Terkadang jalan yang lebih sulit dan lebih sempit adalah jalan yang benar yang membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini, keputusan kita meskipun terkadang sulit dan penuh tantangan memiliki dampak yang besar pada perjalanan rohani kita. Jalan yang benar meskipun tampak lebih sempit atau tersembunyi adalah jalan yang pada akhirnya membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi para pemirsa, dalam hidup ini, setiap pilihan yang kita buat ibarat sebuah pintu yang terbuka, membawa kita ke arah yang berbeza. Ada pintu yang membawa kita ke dalam keselamatan, dan ada pula yang membawa kita ke arah kehancuran, bahkan kematian. Dalam poin tadi, setiap pilihan adalah anugerah pembebasan dari Tuhan yang memberikan kita hak untuk memilih. Jadi yang kedua tadi, pilihan yang kita buat akan memberikan kesan yang mendalam pada hidup kita, baik dalam kehidupan sekarang maupun masa depan. Dan yang ketiga akhirnya, pilihan-pilihan itu membentuk jalan hidup kita, menentukan arah dan tujuan hidup kita. Apa yang kita boleh lihat di sini adalah ini membawa kita pada satu pengertian bahwa
Ketiga poin itu tadi membentuk jalan hidup kita. Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan arah hidup kita di masa depan. Pilihan kita akan menentukan siapa kita dan apa yang kita capai dan bagaimana kita berhubung dengan orang lain dan Tuhan. Dengan memahami ketiga hal ini, kita akan lebih bijak dalam memilih dan menyadari bahwa setiap keputusan yang kita buat adalah bahagian dari perjalanan hidup kita yang lebih besar kepada Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. Tetapi jika kamu anggap, ini dalam Yosua 24 ayat 15, Yesus berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam Yosua 24 ayat 15 ini mengajak kita untuk membuat pilihan tegas dalam hidup, terutama dalam hal beribadah kepada Tuhan, dengan menyatakan bahwa dia dan keluarganya memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 dituliskan juga, tetapi apabila ada di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang dikasihi, ayat Yakobus ini mengingatkan kita bahwa jika kita kekurangan hikmat dalam membuat pilihan, kita dapat memintanya kepada Tuhan yang memberikan dengan murah hati kepada semua orang. Para pemirsa yang dikasihi, saudara-saudari, hari ini pintu manakah yang akan kita pilih? Akankah kita akan berada dalam zona nyaman? Ataukah kita akan melangkah dengan iman dan keberanian? Atau apakah kita mempercayakan langkah kita kepada Tuhan meskipun jalan di depan belum sepenuhnya terlihat jelas? Keputusan itu ada di tangan kita. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus adalah pintu keselamatan dan dia mengundang kita untuk masuk ke dalam jalannya yang benar itu. Pilihlah dengan bijak, saudara. Jangan menunggu sampai terlambat. Tuhan sedang mengutuk hati kita. Mari kita memilih untuk berjalan dalam jalan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Itu mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah pun memberikan kebebasan untuk memilih. Tapi setiap kebebasan itu adalah tanggung jawab kami untuk terus datang di hadapan Tuhan, meminta hikmat Tuhan agar kami mendapat pilihan yang tepat sesuai di mata Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami agar kami terus dapat melihat pilihan-pilihan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sudah mendengar doa ini, menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami persembahkan badan dan jiwa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.